Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harvey Fernanda pada mata kuliah Enterprise Resource Planning. Pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan topik Development of Enterprise Resource Planning. Adapun beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah identifikasi faktor yang menyebabkan pengembangan sistem Enterprise Resource Planning, yang kemudian menjelaskan karakteristik modular yang membedakan dari perangkat lunak ERP. Yang ketiga adalah diskusi pro dan kontra dari penerapan sistem ERP. Keempat adalah ringkasan perkembangan yang berkelanjutan dalam ERP. Dalam meningkatkan efisiensi sistem informasi, supaya dapat menghasilkan proses bisnis yang lebih efisien, perusahaan harus dibuat lebih kompetitif dalam mengintegrasikan sistem informasi di seluruh area fungsi adalah sebuah fenomena yang relatif baru, sehingga kurangnya integrasi dapat menyebabkan inefisiensi, kesalahan karena memasukkan data yang sama lebih dari satu kali, data tidak tepat waktu. Ini disebabkan oleh pembaruan antar sistem secara berkala. Masalah data yang didefinisikan secara berbeda dalam sistem yang berbeda. Itulah 3 contoh beberapa sistem ERP dapat mengintegrasikan operasi perusahaan dengan menyediakan lingkungan komputasi di seluruh perusahaan yang termasuk basis data tunggal yang dibagikan oleh semua fungsi, dapat memberikan data yang konsisten ke semua fungsi bisnis secara real-time. Sistem ERP dapat secara dramatis mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan ERP, divisi sistem penyimpanan IBM dapat melakukan pengulangan persediaan dalam 5 menit, bukan 5 hari. Dan juga dapat mengirim komponen pengganti dalam waktu 3 hari, bukan 22 hari. Kemudian juga dapat melakukan cek kredit pelanggan dalam waktu 3 detik, bukan 22 menit. Penggunaan perangkat lunak yang terintegrasi untuk mengelola semua area fungsional bisnis tanpa jelas pada saat ini, tetapi secara teknis tidak layak sampai tahun 1990-an. 3 faktor yang berkontribusi pada pengembangan sistem ERP. Yang pertama ada kemajuan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Salah satunya adalah menghitung daya, memori, dan komunikasi. Kemudian pengembangan visi sistem informasi yang terintegrasi. Kemudian re-engineering perusahaan yang beralih dari fokus fungsional ke fokus manajerial. Sistem komputer dimulai sebagai mainframe komputer. Satu komputer besar yang digunakan bersama oleh banyak pengguna yang berkomunikasi dengan sistem dengan paper punch card atau kartu kertas berlubang atau paper types atau kertas pita. Dan kemudian juga ada terminal, terutama pada sini ada monitor dan keyboard tanpa kemampuan komunikasi. Kemungkinan digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer mainframe. Personal komputer memungkinkan individu lebih mengontrol komputer mereka. Aplikasi unik seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan perangkat lunak presentasi dikembangkan untuk PC. Berbagai perangkat peripheral yang mahal memungkinkan pengembangan jaringan komputer, berbagi dan mengelola data penting perusahaan menjadi masalah yang lebih penting karena perusahaan menjadi lebih umum. Kemudian dikembangkanlah sistem client server untuk mengelola dan berbagi data sentral komputer atau server, mengelola penyimpanan dan berbagi data umum. Basis data umum memegang sejumlah besar data adalah komponen kunci dari sistem ERP. Relational Database System diperkenalkan pada tahun 1970-an. Sistem ini memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data yang lebih efisien. Untuk mendukung sistem ERP, diperlukan basis data relasional untuk dapat menemukan data spesifik dengan cepat dari basis data yang besar dan kompleks. Pada tahun 1990-an, perangkat keras, jaringan, dan perangkat lunak basis data
tersedia untuk membuat sistem ERP berskala besar dan layak. Perangkat lunak Material Requirement Planning (MRP) dikembangkan pada tahun 1960-an dan 1970-an, di mana MRP ini merupakan salah satu cikal bakalnya dari ERP, sehingga manufaktur adalah akar dari ERP. Perangkat lunak MRP memungkinkan perusahaan untuk memulai dengan perkiraan penjualan yang mengembangkan rencana produksi dan rencana bahan baku. Untuk perusahaan dengan banyak produk, bahan baku, dan sumber daya produksi bersama, MRP tidak mungkin tanpa komputer. Electronic Data Interchange (EDA) memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan persyaratan pembeliannya secara elektronik. Berbagai jadwal produksi jangka panjang antar produsen dan pemasok adalah awal dari manajemen rantai pasok SCM. Alfred Prisloan mengembangkan model organisasi fungsional pada tahun 1930-an. Beliau sebagai Chairman General Motors. Model fungsional tersebut sangat sukses selama beberapa dekade, tapi persaingan asing pada tahun 1980-an menyoroti masalah dengan model fleksibilitas dan rapid decision making. Pengambilan keputusan yang cepat itu tidak dimungkinkan. Organisasi telah menjadi overstaffed dan top heavy. Kemampuan untuk merespon perubahan terbatas. Dalam perusahaan yang berorientasi pada proses, arus informasi, dan aktivitas manajemen bersifat horizontal, cross function. Aliran horizontal mempromosikan fleksibilitas dan pengambilan keputusan yang cepat. Michael Ham Re-engineering mendorong para manajer untuk mengambil pandangan proses bisnis horizontal dari perusahaan mereka. Sistem analis and program loop, atau yang disingkat dan dikenal dengan SAP, didirikan di Mannheim, Jerman pada tahun 1972. Oleh 5 mantan analis sistem IBM. Tujuan SAP adalah mengembangkan produk perangkat lunak bisnis dengan standar yang dapat dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pendiri SAP ini ingin data tersedia secara real time. Pengguna bekerja di layar komputer bukan dengan kertas. Pendiri SAP harus mengembangkan paket perangkat lunak pertama mereka di malam hari pada komputer pelanggan pertama mereka. Komputer tidak umum pada tahun 1972 tersebut. Paket perangkat lunak pertama disebut dengan beberapa nama. Antara 1978 dan 1982, SAP mengembangkan paket perangkat lunak yang lebih terintegrasi yang disebut dengan R2. R2 masih merupakan paket komputer mainframe. Pada tahun 1988, SAP telah mengembangkan R2 menjadi program perangkat lunak internasional dan telah menjual 1000 sistem. Dan kemudian SAP R3 dikembangkan di tahun 1988 hingga 1992. R3 adalah paket perangkat lunak client server yang dapat beroperasi pada sejumlah sistem komputer termasuk Windows NT dan Unix. Karena sistem tersebut adalah sistem client server, maka dengan mudah dikembangkan ketika perusahaan tumbuh dengan menambahkan komputer server tambahan ke sistem. R3 juga merupakan sistem arsitektur terbuka, mengizinkan perusahaan perangkat lunak lain mengembangkan produk yang kompatibel. Produk perangkat lunak tambahan membuat perangkat keras yang terintegrasi seperti barcode scanner, PDA, ponsel, dan lainnya supaya untuk lebih mudah. Kemudian muncul istilah dari Yi-Do-Ki. Sebagian besar program perangkat lunak bisnis yang ditulis atau yang dibuat pada tahun 1960-an dan 70-an menghemat ruang penyimpanan dengan menggunakan 2 digit untuk penyimpanan tahun. Misal 102975. Ini yang berarti adalah 29 Oktober 1975. Tanggal setelah 31 Desember 1999. Perhitungan komputer kemungkinan besar akan salah. Untuk 29 Oktober 2001 dapat diartikan sebagai 10-29-1901 oleh program hanya menyimpan tanggal sebagai 10-29-01. Perusahaan menghadapi pilihan ketika milenium baru mendekat. Di sini perusahaan harus menulis ulang software lama penyimpanan data tahun yang benar.
kemudian menggunakan masalah sebagai peluang untuk upgrade ke ERP. Masalah Yi2Key menciptakan pertumbuhan penjualan eksplosif untuk sistem ERP yang sesuai dengan Yi2Key. Hal ini menyebabkan kekurangan yang signifikan dari konsultan ERP yang berpengalaman, menyebabkan banyak perusahaan memiliki masalah dengan implementasi yang kadang-kadang terburu-buru, seperti tingginya permintaan untuk konsultan ERP yang berpengalaman sebelum Yi2Key diikuti oleh penurunan yang tiba-tiba pada pertengahan tahun 1999. Pada pertengahan 1999, perusahaan telah memutuskan bagaimana mereka akan menangani masalah Yi2Key sehingga penjualan baru turun secara signifikan. Setelah Yi2Key muncul, PeopleSoft didirikan oleh David Duffield, mantan karyawan IBM, sama seperti pendiri dari SAP. PeopleSoft mulai dengan perangkat lunak untuk human resource dan payroll accounting dan mencapai kesuksesan cukup besar pada saat itu. Kesuksesan PeopleSoft menyebabkan SAP membuat pengembangan signifikan pada modul human resource. Konsolidasi saat ini sedang berlangsung dalam bisnis perangkat lunak ERP. PeopleSoft membeli vendor ERP GD Edwards pada tahun 2003. Kemudian 2005, Oracle dan PeopleSoft memasuki pertempuran yang cukup panjang untuk mengakuisisi, dan pada saat ini SAP dan Oracle merupakan dua vendor ERP terbesar. Dan kemudian muncul Microsoft menantang SAP dan Oracle dengan menjual sistem ERP ke usaha kecil dan menengah yang kita kenal dengan Microsoft Dynamics. Versi perangkat lunak terbaru SAP R3 atau R3 disebut sebagai rilis 4.7 atau dari versi Enterprise. Sistem ini memungkinkan data dimasukkan sekali, kemudian digunakan di seluruh organisasi. R3 Enterprise menggunakan database pusat untuk berbagi data antar area fungsi utama, seperti marketing and sales, production material management, human resource, accounting, and finance. Ini adalah contoh dari data flow dan fungsi area. Di gambar ini kita bisa lihat semua data itu tersimpan di data sentral. Jadi data di sini terpusat. Semua divisi, semua fungsi area itu memiliki data dan informasi yang akurat, yang konsisten, dengan integritas yang tinggi. Dan kemudian untuk SAP R3, ini kita bisa lihat di sini, itu di R3 ada beberapa modul, itu ada Quality Management, Project System, Line Maintenance, kemudian Production Planning, Sales and Distribution, Material Management, Human Resource, Asset Management. Dan semua modul tersebut itu dapat dilakukan controlling dan dikelola untuk workflow-nya. Karena berbagai alasan, banyak perusahaan memilih untuk menerapkan hanya modul tertentu dari sistem ERP. Secara umum, lebih mudah untuk mengintegrasikan proses bisnis ketika satu vendor ERP masuk untuk semua modulnya. Transfer data antara sistem ERP yang berbeda atau sistem ERP dan sistem perangkat lunak lama sering dilakukan dengan program batch yang menghilangkan keakuratan data. Perbaruan perangkat lunak juga dapat menimbulkan masalah di antara berbagai sistem. Karena kesulitan ini, perusahaan yang memilih untuk menggunakan beberapa sistem harus memastikan itu dilakukan untuk alasan yang sah. Sebelum ERP, orang-orang information system merancang perangkat lunak untuk mencerminkan praktek bisnis perusahaannya. Dengan perangkat lunak ERP, pengembang perangkat lunak telah menggunakan pengalaman mereka dengan sejumlah perusahaan untuk mengembangkan praktek terbaiknya.
atau best practice, yang berarti bahwa desainer R3 memilih cara terbaik paling efisien di mana proses bisnis harus ditangani. Perusahaan mulai mengembangkan model bagaimana proses bisnis industri tertentu harus dikelola dengan cara yang kompatibel dengan sistem R3. Praktek terbaik merupakan cara perusahaan ERP merasakan transaksi bisnis tertentu harus dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi. Sejumlah perusahaan di tahun 1990-an mengalami implementasi yang panjang dan menantang. Seperti Dell membatalkan implementasi SAP. Owen Corning memiliki implementasi yang sangat panjang. Ford Mayer Drug menyalahkan kebangkrutannya setidaknya sebagian pada implementasi SAP yang bermasalah. Dan kemudian SAP merespon dengan menciptakan Accelerate SAP yang dikenal dengan ASAP, metodologi implementasi, dan seperangkat alat untuk membantu upaya implementasi versi terbaru ASAP disebut dengan Solution Manager. Ada beberapa produk baru pada SAP. Yang pertama adalah Customer Relationship Management. Ini membantu mengelola integrasi pelanggan sehingga mereka terkoordinasi dan konsisten. Juga memungkinkan untuk analis data penjualan yang mengidentifikasi tren dan peluang. Advanced Planning dan Optimizer, atau yang dikenal dengan APO, membantu mengkoordinasikan perencanaan dan penjadwalan produksi antar berbagai fasilitas dan dengan supplier dan customer. APO bekerja dengan mendapatkan pembaruan waktu nyata dari retailer, pengecer tentang customer demand. Dan kemudian ada NetWeaver menyediakan platform komprehensif untuk menghubungkan R3 ke internet. Integrasi global, termasuk nilai tukar mata uang, data dapat diintegrasikan dengan lintas batas internasional. Pengurangan pemeliharaan teknologi informasi, satu sistem lebih mudah dirawat. Memberikan informasi sehingga perusahaan dapat dikelola bukan hanya dipantau. Misalnya, tanpa ERP, mendapatkan jawaban untuk how are we doing membutuhkan pengambilan data dari setiap unit bisnis. Kemudian menyatukan data untuk gambaran yang komprehensif dan terintegrasi. Sistem ERP sudah memiliki semua data yang memungkinkan manajer dan fokus pada peningkatan proses. Fokus ini meningkatkan manajemen perusahaan secara keseluruhan dan membuat organisasi lebih mudah beradaptasi ketika diperlukan perubahan. Biaya sistem ERP tergantung pada ukuran dan kompleksitas paket perangkat lunaknya, yang merupakan fungsi dari ukuran perusahaan. Ini termasuk perangkat keras baru yang diperlukan untuk menjalankan sistem, biaya konsultan, dan analis bisnis, waktu yang diperlukan untuk implementasi, dan juga biaya pelatihan yang muncul. Sebuah perusahaan besar dengan lebih dari 1.000 karyawan dapat menghabiskan dari 50 juta dolar US hingga 500 juta dolar US untuk implementasi yang kompleks. Bisnis harus menganalisis strategi bisnis, organisasi, budaya, dan organisasinya sendiri sebelum memilih pendekatan ERP. Perusahaan mungkin tidak siap untuk mengimplementasikan ERP tersebut. Proses bisnis perusahaan mungkin tidak didefinisikan atau dikelola dengan baik. Jika perusahaan tidak siap untuk membuat prosesnya lebih efisien, maka itu tidak akan mendapatkan manfaat yang dapat diberikan oleh sistem ERP. Apakah perangkat lunak ERP atau software ERP tidak fleksibel? Perangkat lunak ERP dirancang berdasarkan best practice, sehingga perusahaan didorong untuk menyesuaikan proses mereka dengan cara kerja perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak ERP. Dengan SAP,
Perusahaan dapat menyesuaikan perangkat lunak dengan menciptakan kemampuan khusus menggunakan bahasa Advanced Business Application Programming atau yang kita kenal dengan ABAP. SAP adalah produk open source yang berarti bahwa customer memiliki akses ke kode sumber atau shortcut perangkat lunaknya. Beberapa eksekutif secara naif berharap sistem ERP akan menyembuhkan masalah bisnis mendasar yang tidak dapat disembuhkan oleh perangkat lunak apapun. Beberapa eksekutif dan manajer teknologi informasi juga tidak memerlukan waktu yang cukup untuk analisis dan perencanaan yang tepat untuk implementasi. Dan juga ada beberapa eksekutif dan manajer teknologi informasi berhemat pada pendidikan dan pelatihan. Dan terkadang kepemilikan proyek implementasi tidak diberikan kepada karyawan yang tidak menggunakan sistem. Dukungan eksekutif puncak tidak selalu diberikan. Proses perubahan organisasi tidak dikelola dengan baik. Untuk memaksimalkan nilai sistem ERP, perusahaan harus melakukan integrasi, optimalisasi, dan informasi. Integrasi, sistem ERP harus terintegrasi di seluruh perusahaan untuk berbagi data secara efektif. Optimalisasi, mengoptimalkan banyak implementasi dilarikan untuk menghindari masalah Y2K tadi. Perusahaan dapat memperoleh nilai dengan menggunakan sistem ERP mereka untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Informat, proses menerjemahkan data menjadi informasi yang dapat digunakan. Kerja keras diperlukan untuk secara efektif menggunakan informasi kaya yang disediakan oleh sistem ERP. Faktor-faktor yang menyebabkan pengembangan sistem ERP, yang pertama adalah secara eksponensial, meningkatkan kecepatan dan keakuratan perangkat keras komputer. Arsitektur client server awal yang menyediakan kerangka kerja bagi banyak pengguna yang berbagi data umum. Perangkat lunak yang semakin canggih memfasilitasi integrasi, terutama antara akuntansi dan keuangan, dan perencanaan sumber daya manufaktur atau manufacture resource planning. Pertumbuhan ukuran bisnis, kompleksitas, dan persaingan membutuhkan sistem informasi yang lebih efisien. Perangkat lunak perusahaan, SAP Enterprise, dapat mengintegrasikan proses perusahaan menggunakan basis data umum dan berbagi data secara real-time. SAP R3 atau R3 bersifat modular, menawarkan sejumlah modul termasuk penjualan dan distribusi, manajemen material, dan sumber daya manusia, akuntansi, keuangan, dan pengendalian perencanaan produksi, dan lainnya. Perangkat lunak ERP itu sangat mahal untuk dibeli, memakan waktu untuk mengimplementasikannya, dan membutuhkan pelatihan karyawan yang signifikan. Imbalan dari implementasi perangkat lunak ERP bisa signifikan, tetapi menentukan laba dan investasi memungkinkan tidak langsung dan mudah untuk dihitung. Para ahli memperkirakan pengembangan ERP di masa depan akan difokuskan pada pengelolaan hubungan pelanggan, meningkatkan perencanaan dan pengambilan keputusan, dan menghubungkan operasinya ke internet. Sekian untuk penjelasan dari mata kuliah ini, mata kuliah ERP atau pengembangan ERP. Jika seandainya ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.